tadi kan sebelum It's Buah ada 13 bisnis yang gagal. Tapi sebenarnya itu belum ada apa-apanya dibanding kegagalan saya di It's Buahnya itu sendiri. Memulai bisnis itu gampang kok. Ya, punya modal 10 juta udah punya bisnis. Founders Theory. Hai folks, hari ini unik banget karena kedatangan Pak atau Bro Hapasi dari It's Buah. Ini saya klarifikasi dulu. Saya disuruh panggil Bro. Karena memang akunnya juga Bro Hapasi. Saya sempat lihat kontennya di YouTube lain, Asumsi. Itu salah satu yang menarik. Dan saya lihat ada di beberapa konten. Nah itulah kenapa juga kita undang Bro Hapasi. Ngobrol-ngobrol dan saya tadi nyobain langsung. Ini udah langsung habis. Ya, masih ada 2 lagi. Ini unik. Jadi bisnisnya It's Buah ini adalah menurut saya ini sociopreneurship. Yes. Karena harus dibilang agak unik, setiap bulan itu kirim produk ini 2.000-3.000 produk Betul. ke yayasan-yayasan ya Pak. Ya, karena anak. Panti asuhan, yatim piatu Yes. dan segala macam. Itu konsisten, bukan cuman kirim ini. Ini 2.000-3.000 per bulan itu karena kirimnya per minggu juga selalu kirim. Iya. Rutin, kirim rutin ke anak-anak itu dan menurutku ini sangat menarik karena biasanya ini program CSR ini bukan, ini memang visi perusahaan berdiri begitu. Yes. Biasanya itu program CSR. Iya. Dan didokumentasikan. Ini udah dikirim tidak didokumentasikan. Iya. Sekarang baru nyari dokumentasi. Sama saya tadi udah izin sambil nge-host sambil saya minum beneran. Karena itu yang itu beneran satu tuh saya minum beneran. Nah, It's Buah ini menarik karena ini adalah hasil sukses dari banyak kegagalan sebelumnya. Yes. Nah sebelum saya mulai lebih jauh, mungkin Pak Bro, ya kan? Maksa tetap Paknya. Soalnya saya ngerasa kagak sopan anak muda manggilnya Bro. Pak Bro Hapasi. Bro Hapasi aja. Bro Hapasi, boleh gak dicerita? Dulu kan punya pengalaman jual HP second, terus jual pulsa dulu. pulsa dan pokoknya jualan-jualan yang menunjukkan bahwa memang bukan terlahir dari keluarga privilege. Yes. Boleh gak ceritain awal dulu sesusah apa cari uang? Ya. Tapi soal privilege, menurut saya itu privilege juga. Ya, Wah. pemiskinan, kesusahan itu privilege. Menarik. Karena itu yang jadi bahan bakar kita untuk bisa jadi fighter ya. Karena petarung. kepepet gitu ya? Iya. Oke. Karena ternyata banyak orang nyari kayak gitu. Iya, benar. Susah membuat kondisi sulit. Susah membuat kondisi sulit. Iya. Menarik. Nah jadi saya itu kan dari Samosir ya, dari Pulau Indah di Danau Toba sana gitu. Kalau sekarang sih itu udah cukup maju, tapi waktu masa kecil saya itu sangat tertinggal gitu. Jalanan, angkutan umum nggak ada gitu. Jadi itu membentuk diri saya itu kayak dendam gitu, Pak Adit. Jadi gimana biar saya bisa jadi orang kaya, orang sukses. Saya bisa bangun jalan, ngebagusin jalan, ngebantu anak-anak di kampung saya untuk sekolah gitu. Jadi di kampung itu keluarga saya itu nggak tergolong miskin gitu. Tapi begitu saya merantau, semua kampung saya itu ya miskin gitu. Jadi ya berarti kan lebih parah gitu. Nah itu yang memotivasi diri saya untuk sukses besar gitu. Jadi pengusaha besar. Karena saya cari apa ya profesi yang bisa. Punya uang banyak, kita bagikan gak habis-habis. Saya coba cari profesi dokter, pilot, apalagi pejabat. Pejabat gak tahu ya. Tapi kalau ini masih pembisnis lah. Ya, akhirnya saya dapat itu profesi itu hanya bisa jadi pebisnis. Itu juga harus pebisnis sukses atau pebisnis besar. Jadi dari dulu saya punya cita-cita hanya itu. Saya nggak pernah punya cita-cita yang lain. Nah maka dari sejak kuliah itu saya udah mulai berbisnis ya, karena saya dulu waktu kuliah di Bandung itu saya minta modal uang kuliah saya dikirim di awal. Saya minta dimajukan pembayarannya di depan. Diolah dulu ya. Saya bikin proposal bisnis ke orang tua saya. Oh gitu. Karena kalau dibayar di depan dapat diskon 25% mereka. Saya pikir menarik juga gitu kan. Jadi 2 tahun ke depan itu saya minta advance. Nah itu yang saya bikin jadi modal bisnis saya. Saya pertama kali jualan pulsa, terus jualan HP second gitu. Jualan pulsa saya belum punya HP. Tapi pada saat itu udah mulai orang-orang tahun 2003, 2004 gitu.
Ini saya potong sedikit nih. Gimana caranya jual pulsa belum punya HP? Kan kita kalau ini pulsa harus pakai HP buat ini. Enggak ya? Ya akhirnya saya jadi punya HP karena jualan pulsa. Ya ampun. Jadi saya belum punya itu pada saat itu. Seberat itu waktu itu hidup. Saya nggak merasa berat sih, cuman pada saat itu memang kondisi seperti itu. Memang belum banyak. Kalau anak-anak seperti saya memang belum pada punya HP. Itu normal ampun, pada saat itu. Iya, karena saya ngemanggilnya bro, saya lupa usia. Iya, memang kalau di pada saat itu, usia bro memang itu biasa gitu ya, benar-benar. Jadi orang-orang udah banyak yang punya HP, tapi yang belum punya juga masih banyak gitu. Jadi saya mulai dari zaman kuliah itu udah jualan pulsa, jualan HP, bikin rental PS. Ya. Terus asuransi, MLM itu udah saya Semua udah kerjakan nyobain semua ya. Dan sebenarnya karena cita-cita dari kecil saya kan pengen jadi pengusaha. Nah, akhirnya pada saat saya udah wisuda, kebetulan bisnis-bisnis saya yang saya kerjakan itu ya pada berhasil tutup lah pada saat itu. Nah, jadi saya lagi nggak ada bisnis yang saya sedang kerjakan pada saat saya udah wisuda. Nah, akhirnya saya oke lah, saya nge-apply lah. Saya ngelamar kerja rencananya setahun 2 tahun gitu buat biaya hidup gitu. Tapi tetap cita-cita saya untuk jadi entrepreneur gitu. Nah, tapi akhirnya saya bablas kerja sampai 5 tahun gitu. Oke. Tapi sepanjang kerja juga tetap saya berbisnis, buka warteg, kemudian bertani, beternak, lagi-lagi ikut asuransi, ikut MLM, macam-macam lah. Dan totalnya itu ada sampai 13 bisnis yang saya kerjakan. Ya. Kalau saya hitung-hitung semuanya ya. Dan akhirnya saya tahun 2011 akhir tuh saya akhirnya kayak brainstorming lagi dengan diri sendiri, merenung apa sih cita-cita saya. Akhirnya saya fokuskan, saya akan jadi pebisnis yang fokus, dan saya resign dari pekerjaan saya pada saat itu. Ya. Dan sejak 2012 saya fokus berbisnis, dan dari situlah saya memulai It's Buah. Menarik. Visinya adalah menjadi pengusaha besar yang berdampak ternyata. Iya. Karena kalau hanya jadi pengusaha besar, banyak pengusaha besar. Tapi untuk jadi pengusaha besar yang berdampak, itu baru menarik. Karena kalau hanya pengusaha kecil yang berdampak, dampaknya juga kecil. Yes. Ya kan? Memang sih suka nolong orang. Tapi ya karena duitnya sedikit, nolongnya sedikit. Sakit malah. Kan pengen kan. Iya benar. Ya, karena itu kan dari hati. Misalnya keluarga kan itu real itu. Keluarga lingkungan kita itu memang semuanya membutuhkan gitu, dan pada saat kita melihat butuh dan kita nggak bisa, tapi kita punya keinginan itu sakit gitu. Dan makanya Betul. fight untuk Ini unik ya. Ini saya ngomong sendiri udah habis ini. Satu, ini nggak ada air. ya. Walaupun ini terlihat seperti cairan, ini tuh tidak ada air. Artinya memang hanya cairannya dari sayur dan buah itu sendiri gitu ya. Ini campuran yang saya minum ini ada pakcoy, nanas, melon, mint, lemon, apple. Ya. Terus ini nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Tapi ini manis. Ya, Memang fruktosa dari buahnya itu memang udah manis. Dan ini tidak ada buah-buah impor. Ini semua buah lokal ya. Buah lokal. Mas ya. Dan tidak pakai pengawet. Tidak pakai pengawet. Jadi hanya 3 hari. 3 hari. Menarik. Yes. Ini udah 2 botol aja. Kalau saya pegang 3-3-nya habis ya. Selesai podcast pokoknya 3 habis ya. Yang menarik adalah memulai semuanya dari nol. Yes. Dan bukan langsung berhasil. Gagal 13 kali. Mulai pertama kali It's Buah itu dari bikin toko buah di Kalibata City. Ya. Lalu gimana caranya ceritanya toko buah shifting bisa jadi It's Buah yang sekarang? Yes. Nah, ini tadi kan sebelum It's Buah ada 13 bisnis yang gagal. Tapi sebenarnya itu belum ada apa-apanya dibanding kegagalan saya di It's Buahnya itu sendiri. Oh, menarik. Gimana ceritanya? Jadi di It's Buah itu juga kan awalnya di Kalibata City. Saya punya toko di sana tahun 2012 itu saya mulai, dan dia langsung profit. Iya. Yes. Karena belum ada toko buah waktu itu di situ ya. Ya, itu satu. Dan ya biasa kan beginner luck gitu. Jadi pas toko pertama ini bagus, saya langsung pede dong. Saya keren, gitu. Saya hebat gitu. Langsung mau buka cabang kecepatan ya. Langsung bikin proposal kan ya, modal nggak punya kan? Iya. Tadi privilege. Langsung bikin proposal, ngajak teman-teman, pinjam ke bank. Tahun itu juga saya buka cabang itu 6. Tahun 2012. Dan tahun depannya semuanya tutup. Dan yang cabangnya. Ya. Yang cabangnya. Kalau yang awalnya ini masih tetap sampai 2021 dia masih eksis. Karena sebenarnya saya belum tahu cara buka cabang sebenarnya.
Saya kebetulan dapat tempat yang pertama itu, saya bilang itu hoki gitu. Ya. Jadi itu yang bisa bertahan. Nah akhirnya kan yang 6 ini kan bukanya kan nggak pakai daun nih, Iya, pakai uang gitu. benar. Minimal 200 juta satu outlet gitu. Dan itu punya teman-teman dari bank. Ya. Akhirnya sampai sekitar 5 tahun itu saya kayak zombie lah, hidup dari utang ke utang gitu. Dari utang kecil makin besar gitu. Sampai saya total itu dulu pernah di angka 2,8 M lah minus saya gitu. Nah akhirnya 2018 itu saya mencoba belajar digital marketing. Karena Oke. saya tren digital marketing, saya melihat oh ini orang harus digital marketing. 2018. Ya, saya mencoba belajar digital marketing, saya coba jual produk saya, masih toko buah kan. Ya. Nah, saya coba jual produk yang ada di toko saya, itu beda. Kan jualan pepaya misalnya, pepaya mau Oh, iya. 1 kilo atau 1 biji. Iya, Nah, iya. 1 biji beda-beda ukurannya. Kalau mau 1 Iya kilo atau 2 kilo, gimana cara jual pepaya 2 kilo? Ada ukuran 1,5, berarti kalau mau beli 2 kilo, Dipotong. potong. Nah, Nggak mungkin, jadi produknya nggak marketable lah secara online gitu. Nah akhirnya saya coba research lagi apa ya produk dari sini yang bisa dijual secara online. Nah ketemulah saya dengan cold press juice ini. Oh menarik, compress juice. Ya. Tapi yang menarik adalah kalau compress juice sama jus lain apa bedanya? Nah itu cold press juice. Jadi jus-jus yang Cold biasa kita press konsumsi itu kan jus pakai blender. Oh iya. Nah blender itu dia RPM-nya atau putarannya itu tinggi, itu menghasilkan panas. Ya. Jadi sebenarnya panas itu nggak bagus buat buah. Oh ini jadi slow juicer tuh Slow sama ya? juicer. Oh Iya. nah istri saya tuh selalu kalau minum ditanya dulu ini slow juicer bukan Iya. karena dia bilang itu apa vitaminnya sudah hilang Iya. kalau pakai juicer biasa. Iya. Oh cold press juice Iya. ya bukan compress juice. Gue udah lihat ketawa-ketawa di belakang. Cold press juice ya. Saya Menarik. juga awalnya bingung kenapa disebut cold press juice gitu ya. Ternyata perbedaannya itu dia tidak menghasilkan panas pada saat prosesnya gitu. Dan juga dia bisa pure ya tanpa air. Kalau blender biasa kalau nggak dikasih air Iya, itu benar. sulit itu. Nggak bisa itu. Ya gitu. Jadi Oh iya menarik. Vitaminnya tetap ada. ya. Tapi ya itu kalau nggak pakai pengawet 3 hari. Ya, Makanya harus digital marketing. digital marketing Karena dan kalau nggak by order Iya. bikinnya bangkrut ya. iya, banyak waste-nya. Iya. Dan Iya. sengaja bikin kaca kenapa? Nah, ini juga ini hubungannya sama sehat berdampak itu ya. Jadi sebenarnya perenungan ya. Jadi kan cita-cita saya tadi di awal saya bilang saya ingin jadi pengusaha besar, tapi bukan untuk saya gitu. Karena saya ngelihat banyak yang bisa saya lakukan kalau saya bisa kaya. Tapi keren ya, cita-citanya keren gitu. Kelihatannya mulia gitu, tapi kok yang dikasih bangkrut mulu gitu. Iya juga. Iya kan? Ini kok terus kalau misalnya saya bandingkan ya sama teman-teman yang berbisnis lain yang hanya pikirannya nyari duit doang, Iya. itu malah lebih lancar gitu. Iya. Lah terus apa saya salah punya cita-cita nih? Oh, menarik. Itu jadi saya merenung gitu tahun 2017 di situ juga apa namanya kondisi finansial saya itu paling sulit lah dan juga orang tua saya juga sakit pada saat itu dan sampai almarhum akhirnya bapak saya. Jadi secara emosional itu dan spiritual itu bergabung lah sama finansial itu digabung. Iya. Nah akhirnya membawa saya ke perenungan diri lagi. Gitu. Iya. Ini kenapa sih gitu? Nah akhirnya saya kayak diingatkan sama yang maha pemilik gitu kan. Itu kan cita-citamu, belum tentu saya izinkan gitu. Ya karena saya itu berbisnis itu pengen cepat-cepat kaya gitu. Iya. Supaya cepat-cepat bisa membantu banyak orang. Ya. Niatnya sih begitu gitu. Ya. Tapi ternyata mungkin jalannya nggak seperti itu. Kalau memang beneran kamu mau berdampak, kalau memang kamu benar mau bantu orang, ya kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak dimulai dari sekarang? Kenapa harus nunggu kamu kaya dulu? Itu saya kayak dapat itu loh Pak Adit apa Iya, iya. kayak bisik Tuh kan nggak adil kan. Bro Hapasi aja manggil saya Pak Adit. Oh tapi benar-benar iya ya. Iya. Itu membuka pikiran saya juga loh. Yes. Kalau sekarang kita suka bilang wah visi saya. Iya. Kenapa bikin bisnis adalah supaya berdampak nanti kalau sudah sukses. Iya. Kenapa harus nunggu nanti sukses? Yes. Kenapa nggak sekarang? betul. Itu dapat pencerahan lah, wahyu Betul. gitu ya. Iya. Apa? Ilham. Dapat ilham. Oh. Seperti itu. Kalau beneran memang kamu niatnya seperti itu, ngapain kamu nunggu besar, nunggu kaya? Kenapa nggak kamu lakukan dari sekarang? Itu tuh kayak saya dapat tamparan itu. Wow. Benar juga ya. Ya karena bisa jadi memang niatnya tadi begitu untuk bantu banyak orang, tapi mungkin akan sombong kan kita. Ya karena kita hebat, kita akan merasa seperti itu. Oh iya benar. Iya. Jadi saya memaknainya seperti itu. Akhirnya oke, kalau begitu langsung saya bedah tuh apa yang sedang saya kerjakan. Dari yang saya kerjakan sekarang apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa berdampak? Ya. Nah, yang pertama dari produknya. Ya. Saya bilang mau membantu orang untuk sehat.
Oke. Tapi produknya mahal. Iya. Nggak betul. semua orang mampu untuk beli. Gitu. Ya, ini satu ini 65.000. Iya. Dan kita nggak jual botolan. Iya. Rata-rata 2 juta satu paket itu. Ya. Kalau memang kamu mau menyehatkan banyak orang, tapi kan nggak semua orang mampu. Oke, maka muncullah gerakan berbagi sehat. Iya. Gitu. Dari Hebat. orang yang mampu kita edukasi, dia beli. Iya, benar. Orang yang nggak mampu kita edukasi, kita kasih gratis itu tadi. Iya. Itu satu. Nice. Subsidi silang. Yes. Tapi konteksnya adalah bisnis. Unik ya. Dan ternyata bisa dibisnisin juga. Sebenarnya kan Iya. kita mau jualan, Iya. kita harus marketingnya itu atau diskon atau kasih gimmick ke Benar. orang biar mau beli. Kalau ini kan kita ajak dia berbagi. Iya, Jadi benar. berbagi sehat itu kita nggak klaim itu kita yang berikan, itu Oh, iya customer juga. sebenarnya. Iya ya. Customer kita yang berbagi. Dia selain dia dapat kesehatan, dapat rasa enak, tapi bisa dapat Yes. itu amal jariah. Yes. Sehatkan diri dan sehatkan sesama. Iya. Dan jariah artinya Iya. maksudnya terus menerus. Berantai, Dan iya. kesehatan itu kan Iya. ya efeknya nggak cuman sekali. Yes. Nah itu ketemu satu berbagi sehat. Kemudian saya bedah lagi. Apalagi ya? Oke, bahan baku. Dulu kita nggak peduli mau pakai buah import, buah lokal, tetap jadi jus kok. Iya juga benar. Dan bahkan buah import itu jauh lebih Murah. mudah, kadang lebih murah. Iya. Kadang. Ya, dalam beberapa varian ada yang lebih murah gitu. Iya. Tapi lebih praktis. Standarnya jelas, packagingnya lebih oke, lebih Iya. menarik. Nah tapi kan kalau saya pikir-pikir berdampak apa ya? Nah petani kita, itu saya itu kan anak petani juga gitu. Petani kita itu susah. Panennya itu berlimpah tapi yang serapnya itu kurang. Oke, berarti kalau saya memutuskan saya hanya menggunakan buah lokal, setidaknya itu dampaknya lebih Betul. luas Betul. buat para petani kita gitu. Padahal Iya, ya hanya mau mengganti kebijakan aja, toh kita harus beli kok gitu kan. Iya. Dapat satu, dukung petani lokal. Iya. Kemudian saya lihat lagi apalagi ya yang bisa berdampak. Kemasan. Dulu kita pakai botol plastik, lebih murah, lebih praktis gitu. Iya. Ya. Nah, terus saya dapat news tuh, saya baca berita pada saat itu Indonesia itu nomor 2 penyumbang Sampah. sampah plastik Iya. terbesar di dunia. Iya. Nah, berarti kalau saya mau besar, berarti nanti saya berkontribusi nih bikin Indonesia nomor 1 Iya juga. pada saat itu. Nah akhirnya 2019 saya ganti tuh botol plastik ke botol kaca, harganya 5 kali lipat kemasannya. Iya benar. Tapi ya itu visi gitu kan, Iya. apa sih berdampak? Apa hanya dari sisi murahnya aja gitu. Nah tapi kan kalau kita bedah lagi misalnya botol kaca sama botol plastik ya, saya ibaratkan kayak kita minum anggur, wine udah 25 juta gitu ya. Iya. Terus Itu lebih kasih masuk. kasih gelas plastik. Iya, benar-benar. Tapi Pak ini kalau bro, tapi bro apa sih? Ini kalau misalnya selesai minum, Ya. umumnya orang bisa balikin gitu. Ya kan kita bikin tuh ada gerakan, dukung gerakan ramah Oh, lingkungan. tapi maksudnya kalau dia nggak balikin kan bisa juga kan? Bisa. Tapi kalau dia balikin dia dapat apa maksudnya? Jadi kita bikin gerakan tuh 10 botol kosong itu nanti dia dapat 1 botol jus baru. Oh, menarik. Wah, keren. Ini dan ini udah dilakuin dari berapa lama? Dari 2019. Ini Ya. menarik. Jadi kalau data kita sekarang itu sudah hampir 500.000 botol yang kita reuse. 500.000 botol. Bayangin itu kalau itu bentuknya plastik. Iya. Itu berapa banyak, Iya. berapa ton sampah baru yang dihasilkan sama each buah tuh. Ya. Dan itu belum kita kan harapannya kita bisa menghasilkan jutaan botol per hari. Betul. Jadi itu kalau Dan Plastik. untuk rasa ini ya, rasa ini saya buktikan ini enak karena saya udah habisin 2 botol di kurun waktu sangat singkat. Ini saya belum coba ya buka karena kalau saya buka sekarang ketahuan bener saya aus banget begitu ya. Nah tapi yang menarik adalah ternyata visi yang besar itu selalu harus dimulai dengan langkah yang kecil dan sekarang, Yes. bukan nanti. yes. Tapi pertanyaan saya yang lebih dalam adalah, bro apa sih mulai dari why? Kalau Simon Sinek kan bilang mulai dari Ya, why. Simon Sinek. Pertanyaannya adalah gini, kenapa why-nya tuh berdampak? Umumnya apakah biasanya kan kalau orang yang terlalu begitu karena orang tuanya biasanya tokoh agama, ustadz atau mungkin pendeta atau biksu gitu ya. Tapi kalau Bro Hapasi kenapa? Ya itu mungkin karena saya ngalamin kondisi bangkrut dan situasi yang butuh perenungan itu. Dan saya dicerahkan di sana gitu. Memang dari awal itu saya waktu buka counter pulsa, HP dan segala macam itu cita-cita saya untuk kaya. Untuk Oke. cepat kaya gitu. Itu belum ngomongin berdampak tuh ya? Belum. Oh. Ya, belum. Tapi memang motivasi awalnya kan itu. Ya. Tapi begitu kok dikasih cobaan terus 13 bangkrut, buahnya juga bangkrut gitu kan. Ini
apa cita-citanya yang salah gitu. Ya. Nah itu perenungan itu sih yang menghasilkan ternyata untuk berdampak itu nggak harus nunggu besar, dan justru ujiannya itu ya kalau udah besar semua orang bisa, tapi itu nanti akan jadi buat kesombonganmu gitu. Ya. Tapi kalau dari kecil memang kamu terus berpikir untuk berdampak ya memang itu jiwamu gitu. Ya, menarik. Bro apa sih kalau ngomongin digital marketing? Ya. Boleh gak di-share sedikit sebenarnya bisnis seperti apa yang bisa nyambung, karena kan penonton di sini mungkin bisnisnya bukan buah, Yes. bukan jus, Yes. bisa Yes. ada yang properti, Yes. Yes. ada yang finance, Yeah. ada yang F&B umum, Yeah. misal makanan. Digital marketing ini kan produk hasil dari pembelajaran digital marketingnya lucu. Yeah. Biasa kan gini nih, orang udah punya produk, Yeah. dia belajar digital marketing cara menjualnya. Yeah. Ini produknya waktu itu toko buah. Yeah. Pas belajar digital marketing, produk ini Yeah. adalah hasil dari pembelajaran digital Yes. marketing tadi menurut cerita Yeah. berapa sih. Yeah. Artinya kan produk ini karena ini paling bisa di scalable kalau lewat digital marketing. Ya. Digital marketing seperti apa yang Bro apa sih lakukan? Ya, jadi pada saat itu kan saya memilih digital marketing itu yang direct selling ya, yang langsung jualan ke customer. Nah, saya berpikir di sana kan kita mau jualan produk harga 100.000 dengan 10 juta di dalam digital marketing, terutama yang lokal ya, maksudnya Indonesia gitu kan. Pada saat itu kan customer itu masih jarang langsung check out. Ya. Biasanya chatting dulu. Nah, kita melayani chatting untuk jualan 100.000 dengan 10 juta sama, conversation-nya sama. Ya. Bahkan biasanya lebih ribet yang 100.000. Bener. Setuju. Gitu. Nah, berarti kan saya berpikir, saya harus dapat produk yang satu kali transaksi itu Paham. ya Yang apa worth namanya? it lah gitu ya. Basket size-nya itu cukup Ya. dan marginnya itu tinggi. Menarik. Itu konsepnya. Menarik. Jadi dari situ ibarat kata berarti iklannya pakai iklan Ya, di Meta. Facebook, Ya, Instagram gitu di Meta. Ya. Apakah ini berjalan kalau iklannya di Google? Di YouTube? Kurang. Di YouTube juga Agak kurang. TikTok Di YouTube gimana belum. TikTok? TikTok malah belum kita ini ya, karena awal-awal TikTok kita kan segmen Menengah ke usernya bawah kan kalau masih TikTok ya. tapi sekarang kayaknya udah mulai ya? Mulai kita juga akan garap lagi di sana, tergantung nanti apa bentuk kontennya, karena orang-orangnya juga udah mulai pakai TikTok juga gitu. Ya. Tapi kita masih pada works itu di Facebook sama Instagram ya. Oke. Ketika berjalan iklan di Meta, di Facebook dan Instagram, dilariinnya langsung ke WhatsApp atau ke landing page di website dulu? Nah, dulu itu ke landing page. Dulu? Ya, dulu ke landing page, tapi sekarang kita langsung ke WhatsApp karena juga ya Metanya sendiri kan melakukan banyak inovasi ya, termasuk WhatsApp itu kan udah Bisa langsung punya WhatsApp API yang bisa kita bikin automation juga di dalamnya gitu. Menarik. Jadi mungkin kalau teknis tentang periklanan, ya carilah guru-guru yang memang Yes. ngajarin itu gitu. Tapi Yes. saya juga penasaran kalau misalnya hanya memungkinkan gitu ya. Yeah. Bro apa sih kan mempelajari banyak ilmu dari banyak guru. Yes. Salah satu mungkin guru digital marketing, saya juga nggak tahu siapa. Tapi maksudnya kalau Bro merasa terbantu, ada gak tokoh-tokoh entah itu pebisnis, tokoh agama, atau guru digital marketing yang atau yang Bro baca bukunya, Ya. apapun caranya, yang Bro rasa sosok-sosok ini ngebantu Bro dalam proses pertumbuhan? Banyak ya, karena saya juga suka baca buku ya. At least sebut satu dulu yang kepikir, siapa tokoh yang paling berdampak? Kalau tokoh yang paling menginspirasi saya paling tinggi itu adalah Steve Jobs. Steve Jobs. Ya, Oke. karena saya entrepreneur, tapi menurut saya Steve Jobs itu bukan hanya seorang pebisnis, dia itu idealis. Ya. Ya, idealis tapi dia bisa merealisasikan idealismenya itu dengan uang juga. Iya. Pada Jarang akhirnya dia ya. paling kaya juga. gitu. Benar-benar. Jarang idealisme. Ya. Ya. Apa orang idealis biasanya nggak terlalu bisa Ya, ke situ ya. ya, Benar-benar. itu yang keren sih menurut Hebat. saya, karena dia Steve Jobs itu kan bilang kalau saya hanya mau cari uang, ya Bill Gates itu udah benar katanya. Kan dulu masih bersaing antara Apple sama Windows gitu ya. Tapi saya mau change the world, mau think different gitu. Tapi pada akhirnya sekarang Apple perusahaan terbesar. Iya, menarik. Kalau di Indonesia tokohnya siapa? Di Indonesia itu Nggak harus tokoh yang besar, tapi tokoh yang menurut Bro ini membantu at least perjalanan Bro selama ini lah. banyak sih ya, tapi mungkin nanti Satu aja. saya takut ada yang nggak kesebut. Makanya satu dulu yang Salah disebut dulu. satunya itu ya, saya itu ada namanya Bro Army Al-Ghifari. Oke, Army Al-Ghifari. Nah, ini mentor saya di Facebook Ads. Oke. Ya. Itu yang Dia- ngajarin tahun 2018 itu saya belajar.
Jadi saya banyak belajar Facebook Ads, digital marketing ke mana-mana gitu. Ya. Tapi banyak yang hebat-hebat, ini salah satunya. salah gitu ya. satunya. Dan ya nggak tahu ya, mungkin pas aja cara dia ngomong, cara dia menjelaskan itu fundamental dan terus terstruktur gitu. Dan mungkin secara teknik sudah banyak berubah, tapi fundamentalnya itu sampai sekarang masih bisa saya terapkan. Nice. Kita nggak bakal gali fundamentalnya apa atau apa. Ya. Itu mah hal-hal yang bisa dipelajarin di kelas-kelas itu. Tapi bisa. pertanyaannya adalah ini. Seringkali orang bilang, alah kalau pebisnis itu kalau mau maju ngapain tuh beli-beli kelas dari penjual ludah. Nah terus saya selalu bilang saya nggak terlalu setuju sama konsep itu karena kalau bisa dijual ludah kita nih. Ludah, keringet, air mata, darah apa kayak bisa dijual. Ya jual lah buat kasih makan anak, istri. Dan kedua, kalau dibilang guru di kelas itu penjual ludah, ya semua guru tuh memang jualan ludah. Emang salah kalau misalnya guru jual ludah, petani jual keringet, apakah itu salah? Apakah hanya orang-orang yang bisa jual CV dan jual ijazah yang harus berhasil di Indonesia? Oh dia sukses. Sedangkan kalau guru, petani di daerah-daerah yang jualnya ludah, jualnya keringet itu dianggapnya kelas bawah. Kan semua guru jual ludah. Ya. Kalau ludahnya orang lain itu bisa mengurangi keringatmu dalam pertarungan, kenapa enggak? Nah itu. Jadi pola pikir Indonesia juga yang kedua ini. Ini pasti nanti kalau ngomong nih mindset lagi nih. Gitu. Ini pasti mindset lagi nih. Mereka agak anti sama ngomongin mindset. Padahal selama saya ngobrol sama rata-rata pebisnis, semua bilang yang paling ngerubah dia itu adalah mindsetnya dulu yang berubah. Ya. Tapi lucunya kalau di mana-mana orang bilang, ini mah mindset lagi. Kalau dari Bro Hapasi ngelihat mindset sepenting apa? Di atas 85%. Mindset kan? Ya. Bukan tentang cara-cara teknikal. Ya. Tapi memang pekerjaannya itu teknikal itu di atas 85% yang kita kerjakan. Iya. Tapi yang memberikan dampaknya itu di atas 85% itu Mindset. Jadi kayak Pareto kan, 20% yang memberikan result 80%. Nice. Ini Gitu. kenapa orang bisa tahu Pareto? Karena punya fundamental berpikirnya. Ya. Itulah hebatnya bener juga ya. Mindset itu memberikan pengaruh paling signifikan. Tapi saat dieksekusi, maka technical itu yang harus signifikan. Jadi untuk pempraktekan yang bagus, teorinya juga harus bagus. Yes. Tapi kalau kita nggak punya mindset yang cukup, nanti kan teknikal itu kan banyak mesti trial and error, mesti konsisten dan segala macam. Nah di situ nanti kita akan menyerah kalau nggak punya mindset yang cukup. Menarik. Gitu sebenarnya. Menarik. Jadi bukan teknikalnya mungkin kita yang belum tahu, tapi mindset kita yang nggak kuat sehingga kita ketika menghadapi lubang, menghadapi masalah kita menyerah. Itu kan kekuatan mindset kan sebenarnya. Iya. Benar. Kalau Bro Hapasi sendiri sekarang ini kan pasti pertarungannya sudah beda sama pertarungan ketika merintis usaha. Yeah. Kalau sekarang pertarungan scale up, gimana ngomongin tadi dari sekian ribu botol sehari pengen jadi sekian juta botol sehari. Dari ribu jadi juta. Yeah. Cara apa yang Bro Hapasi lakukan untuk melatih mindset? Ini ngomongin mindset. Untuk Bro Hapasi yang works buat Bro. Nah secara mindsetnya itu kan tadi kita harus punya big dream ya. Jadi dari dulu juga saya sering kalau baca buku atau dengerin mentor itu kan selalu mindset, big dream itu yang selalu diucapkan. Tapi pas saya nyari-nyari apa sih hubungannya big dream sama ini. Tapi ternyata benar karena dalam eksekusi day to day itu banyak banget masalah yang kita hadapi. Jadi kalau dream kita itu nggak cukup besar, kita kan mudah menyerah. Karena kan ngapain sih capek-capek gitu kan. Kalau kerja aja, apalagi saya juga bukan pengangguran kok dulu kan. Kalau kerja aja cukup sebenarnya. Kalau hanya untuk hidup untuk diri sendiri. Tapi kalau kita punya mimpi yang sangat besar, nah nanti kita akan bisa menghadapi itu. Nah sekarang tantangannya di scale up. Ya menurut saya itu lebih ke ini ya, bangun people sih. Ya, karena kita kan nggak bisa lagi mengerjakannya sendiri kalau untuk skala yang mau kita gedein. Kita harus dengan tim. Nah tim ini kan kita kan melalui perjalanan yang berbeda dengan mereka gitu. Nah ini harus bisa kita tularkan dan itu harus sinergi. Makanya saya bilang memulai bisnis itu gampang kok. Ya punya modal 10 juta udah punya bisnis. Memulai bisnis itu gampang ya. Tapi nggak scale up-nya itu. Bisnis termasuk kayak gini nih. Sekarang banyak banget mungkin di atas 100 pemainnya ini. Jadi kalau hanya mau produksi 50 sampai 100 botol sehari masih bisa dikerjakan sendiri itu. Sama dia gitu. Tapi udah ngomong ribuan ke atas itu udah beda tuh. Iya. Dan disitulah biasanya tantangannya kompetisi. Kita udah mulai bertanding dengan pemain-pemain yang lebih besar. Kita sendiri belum bisa punya proses, belum bisa punya tools, belum bisa punya
skill set yang cukup ke sana gitu. Menarik. Bahasa-bahasa Pak Subiakto keluar semua. Belajar sama Pak Subiakto juga ya? Belum langsung, masih dari digital. dari videonya, tapi dari muridnya juga saya belajar. Itu luar biasa itu. Salah Branding, satu. Ya karena kalau ngomongin cold press juice, ngomongin It's Buah, maka permainannya ada di branding sih. Iya. Karena kalau ini kan kita nggak ngomongin mana yang paling murah, Ya, tapi mana yang paling dipersepsikan bagus. Nah, itu dia. Menarik. It's Buah. Kenapa namanya It's Buah? Apa IT ini singkatan sesuatu? Kayaknya sih iya ya. Kalau di logonya, tapi ya sebenarnya itu kan ada hubungannya, kalau disingkat kan di dalam logo kecilnya itu kan ITB. ada ITB gitu. Karena tempat kuliah waktu itu. Ya dulu. Oke. Karena orang banyak nanya, kok anak ITB jualan buah gitu kan. Kan biasanya dulu ya kerja di tambang atau jadi konsultan. Ya. Ya semacam itulah gitu kan. Kalau berbisnis juga jarang lah Ya. kayak memang. bisnis saya gitu. Saya pada saat itu kok daripada saya susah menjawabnya, akhirnya saya bikinlah namanya yang mirip gitu. Minimal ada hubungannya gitu. Iya sih. Cuman justru jadi orang nanya kan ya. Kenapa ITB jual buah kan jadi ditanya. Kalau nggak ditaruh ITB kan orang nggak nanya ya. Tapi yang menarik adalah ini membuktikan bahwa. Tapi jadi ada loh Pak Adi. Jadi secara filosofinya ada juga. It's buah kan orang sering baca juga itu IT buah gitu. Karena saya bedain huruf besarnya kan ITB-nya kan. Jadi IT buah. Nah kalau saya juga punya salah satu cita-cita itu menggabungkan antara teknologi dengan buah. Karena dulu sebelum It's Buah ini salah satu bisnis saya adalah supplier buah. Ya. Jadi saya berurusan dengan petani-petani, dengan orang-orang pasar. Jadi ada yang udah di pasar induk itu sampai 20 tahun, 30 tahun. Rata-rata sekolahnya itu SMP, SMA gitu. Jadi jarang berhubungan dengan teknologi. Nah teman-teman saya, teman-teman kuliah saya itu sangat teknologi banget gitu. Ya. Jarang berhubungan dengan orang pasar. Dengan orang petani gitu. Tapi saya ngelihat kalau ini teknologi digabung dengan buah, dengan pasar. Ini kayaknya bisa mengangkat Betul. si pasarnya dengan. Dan ini mengangkat si faktanya buah. adalah menggabungkan buah-buah lokal dengan teknologi digital marketing. Jadi ada filosofi namanya juga Mas. Oh, menarik. Menarik. Ini setara sama 1 kilogram Buah dan sayur. Buset, ini berarti saya, Iya. saya udah makan 2,5 kilo. Nah dengan begini, yang saya senang adalah kalau semakin banyak orang bermain di lini bisnis ini, Iya. bukan tentang buahnya ya, di lini bisnis yang tidak ngomongin price sensitive. Yes. Ini kan lini bisnis branding, Iya. bukan lini bisnis price sensitive yang price war segala macam. Nah dengan begitu kita ngangkat kesejahteraan hidup sangat banyak orang. Yes. Kita kalau kita nggak jual price war, makanya itu punya pilihan untuk milih buah lokal daripada buah impor. Iya. Sekalipun buah impor lebih murah, Iya. nah karena kita nggak price sensitif. Iya. Jadi ya marginnya masih tebel ya, bisa lah milih. Tapi kalau yang marginnya cuma 200 rupiah, Sulit. ya gimana? Ya harus buah impor. Nah kalau kita hanya ngomongin price sensitif, di industri apapun di Indonesia, pasti kita akan kalah selalu sama China. Mau fashion, Iya. Iya. kita ngomong price sensitif. Iya. Ya, Benar banget itu. baju yang kita cetak sekarang, modal kainnya itu udah sama kayak harga jual dia baju jadi yang dia gempur ke sini. Iya. Gimana mungkin kita bisa lawan dia? Jadi mau baju, mau bahkan buah dari China itu udah berbulan-bulan di dalam kapal, tidak basi, tidak bahkan lalat pun kalau dipotong dia tidak menghinggap di situ. Yang orang China pun tidak mau makan buah sendiri. Saya pernah bahas itu. Kan waktu saya toko buah It's Buah itu, saya jual buah impor juga tuh. Kadang-kadang apel atau anggur bahkan itu bisa sampai 3 minggu 1 bulan dia nggak berubah. Padahal itu masih di toko saya. Iya. Sebelum ke toko saya itu di distributor lokal. Betul. Sebelum ke situ import, dan import itu nggak pakai pesawat loh, pakai kapal. Diapain gitu ya Pakai tuh kapal buah ya? kan, bisa 3 minggu 1 bulan. Jadi itu aja saya bukan nutrisionis kan, tapi logika saya Nggak kan masuk udah. nggak masuk. Iya, kita buah mau- lokal 3 hari busuk. Nah itu makanya kita mau taruh no preservatif, tapi kalau buah kita buah impor itu Iya. udah pasti ada preservatif yang tidak tertulis di dalamnya. Ya, Dan ini sudah halal ya, sudah. sudah halal, sudah BPOM juga. Bukan BPOM, kita lagi Kalau ngurus POM. itu HACCP namanya Oh, untuk saya nggak terlalu proses paham production itu. HACCP, HACCP. HACCP. Oh, HACCP. Iya, iya, iya. Ya, untuk kualitas produksi itu. Menarik. Oh, karena ini memang bukan yang barang BPOM jadi itu kan ya. kemasan yang di atas 7 hari. Iya, iya, iya. Ini soalnya di bawah. Iya. Iya, iya, menarik. Tapi ini sudah halal ya. Ya. Artinya untuk itu kita kalau selalu saingan sama harga, Ya.
akan pasti kalah sama China. Tapi kalau kita ngomong yang tidak price sensitive begini, yang branding, kita punya kesempatan buat menang. Salah satunya It's Buah ini orang udah nggak pusing It's Buah apa. Bukan hanya ngomongin tentang rasanya enak dan sehat, tapi ngomongin value, dampak yang bisa dikasih itu. Itu yang orang perjuangkan. Jadi saat dia beli, dia nitipin duitnya juga buat tolong disampaikan dalam bentuk kesehatan ke yayasan-yayasan yang dibantu. Kemudian juga ke lingkungan, ada yang dia peduli sama lingkungan. Betul. Ada juga yang peduli sama petani gitu. Banyak orang bilang gini, Indonesia pasarnya mah belum ke situ lah. Indonesia pasarnya masih nggak terlalu peduli. Ya betul, tapi kalau bukan kita yang ngebangun, siapa lagi? Kadang-kadang saya juga berpikir saya itu sebenarnya pebisnis apa yayasan gitu kan. Itu sering jadi pertentangan. Tapi saya kenapa tadi si Steve Jobs itu salah satu idola saya ya. Karena dia bisa menggabungkan idealismenya dengan bisnis. Jadi saya bilang ya kalau kita mau berdampak ya udah yayasan aja. Tapi kalau yayasan kan kita kan kesulitan nanti cari dananya, cari relawannya gitu. Betul. Tapi kalau kita bisnis doang, tapi kok kayaknya dapat duit doang, kayak kering gitu. Ya betul. Nah, tapi untuk apa duitnya gitu? Ikigai. Untuk apa profitnya? Menarik. Ini sociopreneur yang sangat menarik. Pak Hapasi, Bro Hapasi. Walaupun dari tadi manggil saya aja Pak Adit ya. Ini orang kalau nonton cuplikannya Pak Hapasi ya, orang nonton cuplikannya dia pasti bilang saya kurang ajar. Karena kan dia kalau dia nonton full dia tahu dari awal. Lah kalau dia nonton klipnya, dari awal dia cuma lihat klipnya doang, dia kan kayak wah ini anak kurang ajar banget manggilnya bro. Ini saya jelasin sekali lagi ya, saya panggil Bro Hapasi karena diminta dipanggil Bro Hapasi. Tapi memang tampangnya juga masih bro. Oh iya benar. Saya duga masih SMP ini. Dan yang itu karena jus. bisa. Nah menurut saya cold press ini sesuatu yang menarik, tapi lebih menarik daripada bisnis cold press juice adalah gimana Bro Hapasi punya value, berdampak, dan tadi dimulai dengan nggak perlu nunggu besar untuk berdampak. Dari kecil apapun, sekecil apapun kita bisa berdampak di bidang masing-masing. Berdampak nggak harus ngayal-ngayal atau semuanya harus kirimin buah ke yayasan enggak. Kebetulan ini bisnisnya buah. Jadi ngirimnya jus buah. Kebetulan karena jus buah, jadi botol plastik diganti botol kaca sudah berdampak buat lingkungan. Nah, temukanlah makna dampak bisnis masing-masing di konteks masing-masing. Sama kayak misalnya tim kita juga kan kita bisa berdampak di profesi kita di bidang apapun yang sedang kita kerjakan gitu. Nah, kayak anak-anak milenial sekarang juga kan banyak yang mereka itu Senin sampai Jumat kerja untuk cari uang, tapi jiwanya itu ingin berdampak. Akhirnya di weekend itu biasanya ikut jadi relawan di yayasan-yayasan. Betul. Nah itu kan dia hanya jadi mengerjakan dua hal yang terpisah. Iya. Nah kalau di sini karena itu kita satukan, work life blended kalau kita nyebutnya itu. Jadi ya kita itu bukan bekerja tapi kita berdampak gitu loh. Tapi menarik. Kita bukan relawan karena kita dapat gaji juga gitu. Kalau kita jadi relawan kan nggak dapat, kalau digaji malah aneh relawan. Walaupun relawan-relawan banyak juga. Menarik. Saya suka nih konsepnya karena kalau di kepercayaan saya Nasrani. Di kepercayaan saya kita tuh ada konsep namanya aboda. Aboda itu adalah ibadah, tapi aboda itu juga kata-kata yang sama dipakai buat bekerja juga. Jadi pada dasarnya bekerja itulah beribadah. Bahkan beristirahat itu beribadah. Jadi itu ternyata udah langsung dipraktekin di It's Buah, artinya ya orang yang sedang bekerja di It's Buah dan sebenarnya bekerja dimanapun, selama perusahaannya itu memberikan dampak, ya dia sedang berdampak di profesinya masing-masing. Gak perlu jadi ownernya, dia sudah berdampak di pekerjaan. Walaupun kesannya pekerjaannya cuma akuntan, kan bingung mungkin ya. Gimana cara saya jadi akuntan bisa berdampak? Tapi kita jadi akuntan di perusahaan yang memberi dampak, itu udah berdampak. Itu kalau secara hidup ada buku ya di kita juga, ini salah satu buku wajib kita ya, Man's Search for Meaning gitu. Viktor Frankl itu. Jadi kalau manusia itu tahu makna hidupnya, apa tujuan hidupnya, dia itu kita itu bukan bekerja gitu. Kita itu sebenarnya sedang menjalankan misi kita dalam hidup ini gitu. Betul. Oh, jadi ada buku wajib kalau di perusahaannya. Maksudnya disuruh baca pasti. Wajib. Hebat banget. Ya karena saya kan berpikir saya bikin sehat berdampak, terus ada value sehat juga yang kita turunkan. Tapi kan gimana saya menjelaskan ini ke tim gitu. Nah pada saat saya membaca, kan saya suka baca buku. Nah beberapa itu saya ngelihat, ini nih yang saya maksud nih. Yang kayak gini nih. Nah beberapa itu saya pilih jadi buku wajib. Daripada susah-susah jelasin. Udah lu baca aja dah. Kalau baca ntar juga ngerti. Dan pas
itu kita jadi nyambung. Kan di buku ini dikatakan begini. Dan ada beberapa buku itu saya bilang, itu sebenarnya saya ngomong tapi ditulis sama dia. Menarik. Jadi kalau di perusahaan saya pribadi, Iya. saya bukan pakai buku tapi saya pakai ini. Ini ada ownernya, ada Edward. Melambaikan tangan Edward. Nah ini ownernya, jadi beliau bikin The 7%. Itu platform aplikasi. Jadi bentuknya adalah ringkasan buku bahasa Inggris yang ditaruh dalam bentuk 8 menit bahasa Indonesia yang sudah ada audionya. Nah saya minta semua karyawan setiap kali sebelum meeting biasanya. Setiap kali sebelum meeting saya minta kita pakai The 7% ini. Buat kita lihat dulu, dengar dulu, baca dulu 8 menit doang. 8 menit tapi udah ngeringkas buku-buku bahasa Inggris kan kadang-kadang buku bahasa Inggris ada yang belum diterjemahkan ke Indonesia. Yes. Padahal kan jendela ilmu kan buku. Yes. Salah satunya. Nah jadi saya biasa pakai dan itu menurut saya works dan ternyata di Itsboa juga melakukan. Yeah. Ya walaupun nggak ada keuntungan finansial yang langsung nyata, tapi kalau building people tadi, ya inilah salah satu cara building people. Mewajibkan kebiasaan membaca tuh dulu saya ngerasa ini aneh gak ya, kok saya mewajibkan ini kebiasaan membaca karena tapi menurut saya karena kita kalau kita nunggu dia punya inisiatif baca sendiri dia nggak akan baca. Tapi kalau kita wajibkan dia buat baca at least ringkasan buku, ya mau nggak mau dia baca. Ya, orang HCM kita itu tugasnya itu tiap minggu ngecek kita harus baca minimal 100 halaman seminggu gitu. Buku. Menarik. Dan di antara itu ya ada tadi buku wajib yang harus dibaca karena saya belajar ya orang-orang sukses di bidang apapun ada punya satu kebiasaan yang sama, Baca itu membaca. Setuju. Bill Gates, Steve semua ya Semua. begitu. Bro Hapasi. Jadi teman-teman terima kasih sudah menonton episode ini. Semoga menjadi dampak buat kita semua. Bye folks.